Startmap tentang turunan sebaran normal, bagaimana prosesnya, ya, sehingga kita bisa memahami bahwa ketiga uji itu kalau kita pakai syarat datanya harus normal, yang harus kita periksa terlebih dahulu. Kalau tidak, ya nggak bisa kita lakukan uji. Kemudian di pemeriksaan kenormalan ini, tekniknya yang kalian dapatkan di materi Metsat 2 itu hanya dibatasi kepada 5 saja. 5 yaitu yang pertama adalah Gutna-Sofit test, ya. Gutna-Sofit test ini khususnya dilakukan untuk data atau observe yang jumlahnya memang cukup besar, ya. Kategori besar itu kita sudah sepakat praktisnya adalah 30. Kemudian yang kedua menggunakan Kolmogorov Smirnov. Tapi Kolmogorov Smirnov ini banyak dipakai orang di non parametrik. Hanya memang di pajak-pajak yang sekarang itu berkembang, banyak juga orang-orang parametrik basicnya itu menggunakan yang Kolmogorov Smirnov, banyak sekali, ya. Tapi itu berupa inilah, ya, perdebatan gitu. Banyak yang ikut ke arah sini, ada yang tidak. Dia maunya parametrik, berarti yang betul-betul parametrik. Tapi ada yang mencampur, ya, karena pendekatannya digunakan untuk memeriksa kenormalan yang parametrik. Tapi umumnya dia ada khusus untuk yang non parametrik, ya. Kemudian di yang ketiga yaitu Jaguebera. Ya. Jaguebera ini ditambahkan di Metsat 2 di tahun sebelumnya itu tidak ditambahkan karena memang Jaguebera itu banyak dipakai orang, khususnya kakak-kakak kelas kalian dalam proses pemeriksaan kenormalan data di skripsinya. Itu semua digunakan untuk data-data yang jumlahnya memang cukup besar, ya. Khusus yang kalau mau di data-data yang kecil itu bisa dilakukan dengan kalian diperkenalkan cuma hanya ada dua, yaitu menggunakan Milliforce dan menggunakan Sabirowios. Milliforce itu cara atau proses penurunannya sama seperti yang ada di Kolmogorov Smirnov, ya. Hanya di Kolmogorov Smirnov itu ada yang harus kita pakai syaratnya yaitu min dan variansnya harus tahu. Kalau min dan variansnya kita nggak tahu, observe-nya yang kecil bisa kita dekati menggunakan Milliforce. Tapi dia sama semua. Rumusnya sama, cara ngitungnya sama-sama. Karena kalau Milliforce itu semua kita juga minnya berapa, variansnya berapa, berarti kita juga dengan penduga-penduga statistik, dalam hal ini yang Pak Bias. Nah, itu yang pertama menggunakan X bar untuk penduga min, kemudian S kuadrat untuk penduga sigma kuadrat, ya. Jadi kita gunakan itu di dalam pengujian Milliforce, ya. Prosesnya sama, yaitu didasarkan kepada perbedaan atau selisih dari fungsi distribusi kumulatif teoritis dengan fungsi distribusi dari objeknya atau sampelnya. Nah, kalau fungsi distribusi dari objek sampelnya itu berarti didasarkan kepada frekuensi kumulatif, yang mana syaratnya datanya harus diurut, ya. Kalau misalkan datanya sudah diurut, kemudian frekuensinya kita dapatkan, seperti kalian membuat tabel frekuensi yang di tingkat 1. Metstat, ya. Metstat itu kalian membuat kelompok datanya dibuat, kemudian dihitung mana yang jumlahnya 2, 3 gitu. Kalau kita masukkan ke yang kita sopit. Tapi kalau masuknya yang ke KS, kita hanya individunya itu yang kita lihat. Kalau misalnya data 10 ada 5 buah, ya 10, 5. Kemudian kalau cuma satu, angka 5-nya ya 5, 1. Gitu. Berarti yang angka 5 jumlahnya 1. Yang angka 10 jumlahnya 5. Ditulis seperti itu. Tetapi yang paling penting diurut dulu supaya kita bisa mengetahui frekuensi kumulatifnya. Kemudian kalau yang namanya distribusi teoritis, pasti kalian menggunakan suatu sebaran tertentu, yaitu dengan misalnya dengan normal, ya. Dengan normal itu
Nanti kalian harus cari titik kritisnya. Titik kritisnya berarti cari rata-ratanya, cari variansnya. Saat rata-rata dan variansnya kita nggak punya, akan jauh lebih baik menggunakan pendekatan Unifor 1. Tapi kalau misalkan rata-rata dan variansnya kita punya, kita akan bisa lebih baik menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Ya. Tapi memang yang Kolmogorov-Smirnov ini dan turunannya itu banyak yang dipakai di parametrik sebagaimana saya sebut. Hanya memang banyak juga orang-orang yang mazhab-mazhab yang orang-orang yang bermacam parametrik pun menggunakan itu, ya. Sehingga itu tidak usah menjadi pembahasan di diskusi ini. Jadi kenapa itu saya sampaikan, karena banyak orang yang nanti akan menyampaikan itu kan biasanya dipakai di non parametrik gitu, ya. Jika jawaban itu bisa meringankan pemikiran kalian bahwa banyak juga orang-orang parametrik yang sebenarnya itu menggunakan teknik yang pendekatan tadi, yaitu dengan KS untuk memeriksa kenormalan data. Tetapi ya kakak-kakak kelas kalian di skripsi itu hanya banyak menggunakan Jogwe Vera. Jogwe Vera itu dasarnya itu yaitu hanya menggunakan skewness dan kurtosis. Skewness itu kalian tahu ada dua pilihan, bisa dia ke kiri, right skew, bisa left skewness ya, atau menceng kiri ekornya di kiri, atau right skewness, menceng kanan atau ekornya di kanan. Jadi kalau dibalik tampilan kalian kepalanya arah ke kanan ya berarti menceng kanan. Tapi kebanyakan orang melihat ekornya. Kemudian disandingkan dengan kurtosis tadi. Ya. Disandingkan dengan kurtosis yang merupakan suatu ukuran kehomogenan datanya bisa terlihat. Kalau misalnya semakin dia kurus ya berarti data-datanya semakin dekat antar satu objek dengan objek yang lain. Penggabungan kedua tadi itu baik skewness maupun kurtosisnya menurut si Jagwe dan si Bera gitu ya, yang menemukan daripada pendekatan kenormalan itu, mereka bisa menyatakan bahwa ini bisa dipakai untuk memeriksa kenormalan data. Dalam hal pemeriksaan kenormalan data tadi, mereka periksa sebarannya, distribusinya. Masing-masing bisa dikaitkan dengan sebaran chi-square. Makanya di Jagwe Bera itu dikaitkan dengan chi-square 2. Kalian tahu chi-square dengan chi-square itu bisa dijumlahkan. Misalnya Rifki chi-square 1, Kurniawan chi-square 1, maka mereka berdua dijumlahkan chi-square 2. Ya, sama seperti kita belajar di StatMat kemarin di hari Senin di sesi yang keempat. Oke, untuk menyandingkan itu berarti dengan alfa tertentu itu dipersilahkan kepada yang melakukan pemeriksaan. Mau 10%, mau 5% silahkan. Dan yang terakhir, yang kecil itu ada dengan Wills Lambda. Ya. Wills Lambda ini juga bisa digunakan dalam proses pemeriksaan kenormalan data untuk yang data-datanya itu tidak terlalu besar. Hanya memang Wills Lambda ini kalau dalam proses penghitungan manualnya sangat repot. Pertama, dia banyak menggunakan koefisien-koefisien yang mereka temukan. Datanya dibagi dua dulu, ya, misalnya datanya genap, itu dibagi dua, kemudian mereka menyiapkan koefisien yang sudah mereka dapatkan dengan percentage value-nya di situ, yang percentage point yang mereka temukan. Jadi acuan kita untuk memeriksa berapa nilai titik kritis dari data yang kita gunakan. Dikenal dengan T3. Kalau itu sudah dapat, nanti tinggal disandingkan saja dengan titik kritis dari nilai luasan kurva alfa yang kita gunakan. Dikenal dengan W-nya tadi. W berapa dengan N berapa, alfa berapa. Sandingkan. Kalau dia kurang berarti dia tolak. Kalau dia lebih berarti gagal tolak. Berbalik dengan yang lainnya. Kalau critical point yang lainnya kan kalau lebih dia tolak. Gitu. Nah, di Wills Lambda itu kalau dia kurang dia tolak. Jadi dia searah dengan BB. Sementara di teknik lain juga dia menawarkan suatu statistik yang dikenal statistik G. Mana koefisiennya itu ditentukan berdasarkan nilai yang mereka buat berdasarkan sampelnya. Itu ABC, ABC atau ABD.
Itu bisa dilihat di tabelnya, yaitu yang dikenal dengan tabel yang dibuat oleh si Willis Lambert. Dan titik kritis itu nanti disandingkan dengan suatu titik kritis normal baku. Karena semuanya dihampiri yang lama, mana nanti nilainya bisa disandingkan. Sehingga kita bisa mengetahui reject atau tidak di reject, not reject. Nah, itu gambaran daripada ilmu yang kita pelajari di hari ini. Bagaimana prosesnya, bagaimana menghitungnya ya akan kita pelajari di besok di praktek. Tapi yang pasti di modul praktek itu pun masih ada yang typo-typo dan ada yang tidak perlu ya, seperti di pengujian menggunakan gasper, nah, itu besok nggak usah pakai yang apa namanya di modul. Kemudian yang di penggunaan apa Jaguar itu masih ada typo itu gasper 1. Kemudian penggunaan rumusnya bukan penggunaan rumus daripada kurtosis dikurang 3. Itu kalian lihat nanti. Jadi yang rumusan si Jaguar itu unusnya ditambah kurtosisnya itu dikurang 3. Yang nanti dibandingkan dengan Kasper 2, bukan Kasper 1. Jadi ada beberapa typo, karena memang saya dapatnya itu hari Minggu ya. Supaya tidak ada yang ketinggalan baca ya saya kirim aja. Baik itu di level kalian di sekarang maupun yang belajar di Senin. Tapi kan di dalam kelas disampaikan ini apa namanya kesalahan-kesalahan pengetikannya maupun yang ditulis sebagian. Nah, untuk PPT itu juga sama dengan lain. Ya. Tapi di PPT yang kalian dapatkan itu memang kurang begitu banyak diberikan contoh ya. Saya kira dari PPT itu tidak. Nah, saya akan pakai PPT yang pernah saya buat. Jadi mudah-mudahan lebih mengerti. Tetapi saya akan kirimkan tabel-tabel yang dibuat oleh si Lillipurs maupun si Kolmogorov maupun si Wills ya. Ini kalian bisa download langsung. Saya akan kirim ada 6 tabel. Langsung di download saja. Nggak mau dikirim sekaligus ya, satu-satu. Ya, ayat 1 akan diambil supaya bisa hitungnya. Masuk berapa? Sudah 3 ya. Kemudian ada lagi satu lagi untuk yang Sapiro. Nah, Sapiro, sorry. Tadi udah terkirim. Salah kirim ya. Mana cara mau ininya? Nggak bisa ya. Nggak apa-apa lah kalau udah terkirim. Saya salah kirim itu filenya. Oke, nggak apa-apa. Itu pakai juga nggak apa-apa. Pertemuan yang ke ini, Sapiro. Versi. Maaf Pak, sebelumnya suaranya di Bapak kecil Pak, suaranya. Kecil ya. Iya. Bentar, saya gede. Tapi kayaknya udah gede ini. 20 tinggi. Udah pakai dekat. Udah lebih jelas. Udah. Kalian juga bisa file yang saya kirim tadi dipakai ya. File apa itu PPT, silakan. File lebih mudah. Oke, di pertemuan kita di yang tadi sudah saya kirim ya. Nanti kalian bisa baca PPT tambahan itu yang pernah saya buat.
Kalian bisa baca lagi nanti di situ. Tadi ada saya kirim PPT tambahan, nah yang ini ya. Nanti kita supaya mudah ya, supaya mudah. Ini dulu pernah saya berikan. Oke, kita lihat. Yang pertama kita mulai saja dari yang goodness of it ya. Dari yang goodness of it. Tadi saya sudah cerita, jadi nggak usah saya ulang-ulang lagi. Di goodness of it, saya sudah kirimkan file PPT tambahan, sudah dibuka? Ada? File PPT tambahan Meta 2, sudah? Hah? Udah? Udah di-download kah? Ya, ya. Jadi kalian bisa pakai itu sebagai tambahan supaya mudah. Karena memang PPT pertama itu simple, apa ya, simple dan simple lah ya. Oke, di goodness of it di sini, di PPT di goodness of it yang pertama kita pelajari dulu untuk yang urutan tadi saya sebut ya. Yang pertama kita gunakan yang goodness of it itu yang besar. Jadi saya tidak memulai dari wheels tapi yang goodness of it. Oke, di guna Sofit, di situ ada H0-nya, yaitu populasinya mengikuti distribusi normal, AA-nya tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian dalam proses pemeriksaannya, di situ kita butuh apa? Butuh observe, yang pasti sampel. Ya, sampel data itu yang kita lihat adalah value-nya, nilainya. Tapi value nilainya itu dari data individu. Misalkan kalian ada 35. Ya kan? Kalian itu adalah sampel misalkan. 35. Jadi seluruh kelas KS itu digabung. Jadi ada KS1, KS2, KS3 dan seterusnya digabung jadi satu boleh dibilang itu satu kumpulan data individu mahasiswa statistik komputasi. Mahasiswa komputasi statistik ya, bukan KS ya. Nah, mahasiswa komputasi statistik ini banyak, tidak dipisahkan by kelas. Nah, sekarang kalian semua sebagai sampel. Ada 35 orang. 35 orang yang terambil tadi itu ya dalam hal ini dikategorikan besar, kita itu sepakatnya 30 praktisnya. Maka kita buat suatu susunan data dalam kelompok yang kalian sudah belajar di tingkat 1 di Medstat 1, yaitu mengelompokkan data sehingga sebarannya bisa terbentuk seperti data begini. Oke, data yang terbentuk itu kalian bisa kumpulkan berarti kan menggunakan jangkauan gitu ya atau range-nya berapa, kemudian interval kelas yang terbentuk ada berapa, yang biasa kalian gunakan rumus Sturbus gitu kan. Terbentuklah itu. Proses itu tidak diberikan lagi di sini karena dianggap kalian sudah mempelajari itu. Jadi intinya kita punya sekelompok data seperti ini, selesai ya. Jadi proses menghitung itu kalian sudah belajar di Medstat 1, jadi tidak usah diulang. Nah, data-data yang sudah dikelompokkan tadi, kita kan tahu, oh kelompoknya ada berapa, sehingga kita memerlukan sejumlah kelompok data. Nah, data-data seperti ini banyak kalian dapatkan di BPS. Misalkan data pengelompokan data ini umur ya, misalnya umurnya 04, 59, 10, 14, nah itu kalian bisa dapatkan ya. Jadi berapa jumlah umur 04 tahun, misalnya 500.000 gitu ya, di satu daerah tertentu. Kemudian umur 59 tahun, sekian ribu. Nah, misalnya di satu daerah lah, tidak Indonesia, karena Indonesia kan besar sekali. Misalnya ada di Kota Bogor misalkan, kan gitu kan. Data itu sudah dibentuk dan bisa diambil data publikasi BPS atau kalian sebagai orang yang data individu yang kalian bikin sendiri pengelompokannya. Ngerti maksudnya ya? Jadi ada dua kemungkinan data yang bisa terambil, yaitu terambil dari suatu data sekunder. Sekunder itu kan yang sudah istilahnya sudah terkumpul berdasarkan kelompoknya. Kelompok umur 04, 59. Jumlahnya sudah ada berapa? Jumlahnya itu frekuensinya. Dari dua kolom tadi, jumlah nilai daripada interval berdasarkan frekuensinya, maka kalian bisa menghitung. Menghitung apa? Apakah sebaran datanya itu normal gitu.
Tapi kalau orang statistik melihat tabel ini saja dia langsung tahu, oh ini normal atau tidak. Nah, nanti itu sense ya, kalian tinggal belajar sendiri. Dari tabel ini saja orang tahu, oh ini normal, oh ini tidak, tahu dia. Tanpa melakukan penghitungan pembuktian. Tapi dengan melihat sebaran data yang ada di dalam tabel, dia bisa langsung tahu, oh ini kira-kira hampir normal, oh ini kira-kira agak ke kiri, gitu. Bisa terlihat. Tapi sense itu harus belajar ya. Belajar dan kalian harus terus memahami bagaimana ya kalian buktikan sendiri. Oh ini terlihat ternyata normal, sehingga kalian mempunyai ciri-ciri tersendiri bahwa ini adalah normal. Kalau saya melihat ini dari kumpulan data ini normal, terlihat banget. Tapi ya sense itu hanya kalian saja yang harus mempelajari. Jadi kalau ada sekumpulan data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel frekuensi, hanya melihat tabelnya saja kalian tahu, oh ini normal. Agak ke kiri dikit, tapi hampir normal, bisa. Tapi membuktikan dan menyampaikannya kepada orang, memang harus dibuktikan secara statistik. Nah, telah perlu pengujian hipotesis, kan gitu. Tapi kalau orang yang udah punya sense statistik, ya paling tidak bisa memutuskan secara awal gitu ya, early decision gitu ya, keputusan awal gitu. Itu dia bisa. Oh, ini kira-kira normal gitu. Oh ini hampir sedikit lagi normal gitu. Bisa dia. Oh ini ekornya ke kanan dikit, bisa ya. Tapi itu harus belajar, dan proses belajar itu ya kalian tinggal mempelajari sendiri. Sekarang kita melihat, membuktikan secara statistik. Nah, kalau kita ingin membuktikan statistik dengan goodness of fit, ya, maka kita harus tahu dulu urutan kelompok data tadi. Kalau dia ada tunggal, misalnya umur daripada mahasiswa kelas umur mahasiswa komputasi statistik di Politeknik Statistika STIS. Berarti kan populasinya adalah umur mahasiswa KS kan. Tidak termasuk statistika, tidak termasuk D3, gitu. Kalian. Kemudian terambil sampelnya kebetulan adalah kalian semua gitu. Yaitu kebetulan 35 mahasiswa KS yang memang kalau dikelompokkan dalam kelas KS3, tapi bukan berarti per kelas diambil gitu. Nah, kebetulan yang terambil adalah kalian, umur-umur kalian atau tinggi badan kalian gitu. Nah, misalnya tinggi badan mahasiswa KS. Kalian yang terpilih. Terus kalian kan di Medstat 1 udah belajar bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Kalian tentukan jangkauannya kan gitu kan. Kemudian panjang interval berapa, banyaknya kelasnya berapa, itu kan udah belajar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan itu. Nanti kalau dikasih data individu, ya kalian selesaikan sendiri. Data individunya berarti kalian kelompokkan dulu. Nah, sehingga dari data yang sudah terkelompok tadi, kita bisa dapat kelasnya ada berapa. Ya kan? Kalau individu ada kerja tambahan, kalian kelompokkan, kemudian hitung frekuensinya. Oh, yang ini ada sekian orang, ini ada sekian orang. Tapi kalau udah ya tinggal memeriksa dan menguji apakah kelompok data tadi itu yang sudah dikumpulkan itu, data yang kita ambil itu berasal dari populasi normal. Yang pertama, untuk yang guna sopit, dia harus dalam kasus data yang besar, dalam hal ini N-nya itu paling tidak 30 praktisnya. Jadi kita tidak bahas kenapa tinggal 35, enggak bahas, karena dari awal sudah sepakat. Nah, di dalam proses penghitungannya, sebaran yang kita gunakan dalam guna sopit itu adalah sebaran chi-square. Nah, chi-square ini diturunkan dari mana ini? Ini ada di StatMat saat belajar yang namanya pengujian proporsi daripada R sampel binom. Tinggal baca di StatMat nanti ada belajar sedikit, tapi R sampel binom untuk kalian sekarang itu sepertinya sudah tidak diberikan StatMat ya. Jadi formula daripada chi-square hitung ini berasal daripada distribusi R sampel binom. Kalau yang ini berarti K sampel binom. Sehingga dapat rumus itu. Saya tidak mau bahas itu kenapa itu dapat rumusnya seperti demikian. Nah, ini adalah suatu distribusi yang menyebar chi-square, di mana nanti bisa dibandingkan dengan chi-square dalam hal ini derajat bebasnya K-1. Ya, berarti chi-square hitung dari data sampel atau critical point dari chi-square ini, critical point dari penghitungan ini, disandingkan nanti dengan critical point dari distribusi chi-square dengan luasan kurva yang kita tentukan, yaitu sebesar alpha, yang merupakan peluang kesalahan jenis pertama.
Itu kita sandingkan atau kita sandingkan dengan value. Sama lah, ya. Lantas bagaimana menghitung nilai daripada bagaimana menghitung daripada frekuensi harapannya serta frekuensi observasinya, kan itu yang penting. Kalau tadi data individu itu ada, dikelompokkan sehingga ada beberapa nilai, lantas kita kan perlu menghitung frekuensi observe-nya, frekuensi daripada harapannya, expected value-nya. Nah, expected value yang di E itu tergantung kepada parameternya. Kalau parameternya itu lengkap, nah seperti itu. Kalau parameternya tidak lengkap, nah itu ada pengaruhnya. Parameter itu sangat mempengaruhi. Kalau normal itu parameternya berapa? Dua-duanya diketahui enggak? Apakah ada satu yang tidak diketahui? Itu mempengaruhi terhadap derajat bebas. Ya. Pengurangan derajat bebas mempengaruhi kepada luasan alfa. Luasan alfa berarti meningkatkan kesalahan jenis pertama. Ya. Di situ yang akan terlihat dan setsnya akan kelihatan. Lantas nilai daripada expected value itu dapatnya dari mana? Kalau di binom itu expected value itu apa? NP. Jadi banyaknya trials, banyaknya perulangan itu dikalikan dengan peluangnya. Kan begitu. Binom. Karena chi-square hitung ini dikembangkan dari R sampel binom. Sudah pasti nilai harapan menggunakan dari distribusi binom. Distribusi binom expected value-nya adalah NP. Variannya NP 1 min P. Nah, yang kita pakai di sini hanya expected value. Untuk yang nilai harapannya saja, min-nya. Sehingga kita butuh yang namanya peluang. Kenapa? Karena N-nya kita sudah dapat. Kan? Kalau N-nya sudah kita dapat dari sampel yang tadi kita kumpulkan, misalkan kalian sebagai objeknya, atau sampelnya, berarti kan ada 35 N. Dan N itu berlaku untuk semua penghitungan expected value. Artinya apa? Untuk setiap penghitungan expected value, selalu menggunakan total trials-nya. Sementara peluangnya tergantung kepada interval yang kalian gunakan, selang-selangnya itu berapa peluangnya. Misalnya tadi di interval 1, yaitu di kelompok pertama, itu berapa peluangnya. Kemudian di kelompok kedua, berapa peluangnya, itulah P-nya. Sementara dalam menghitung frekuensi observe-nya itu ya menggunakan frekuensi dari nilai harapan. Ya. Makanya di sini kalau kita nanti dilihat di KS ya, Kolmogorov-Smirnov itu agak-agak mirip ya, agak-agak mirip tapi tidak sama. Oke ya, saya sudah jelaskan. Kemudian dalam menghitung peluangnya tadi selalu menempatkan kepada selangnya karena ini diskrit. Kan kalau data kalian itu kan diskrit ya. Misalnya Arpian, kemudian Thomson, kan diskrit tuh. Ininya, ukurannya tadi yang disebut di sini. Karena dia diskrit untuk pendekatan kelompok datanya menjadi kontinu, maka kita kurangkan di batas bawahnya, kita tambahkan di batas atasnya. Supaya luasan kurvanya itu penuh. Ya kan? Penuh. Ya. Bagaimana caranya? Dalam hal ini kita akan menggunakan yang ini. Contoh, tadi saya sebutkan chi-square hitung itu mengikuti sebaran chi-square dengan derajat bebas K-1. Tetapi ingat, ada tambahannya. Dalam proses penghitungannya parameter yang digunakan ada berapa? Kalau normal ada 2. Kalau misalkan gamma ada 2. Kalau misalkan menggunakan eksponensial ada 1. Tapi nanti di sini pendekatannya adalah normal. Ini parameternya ada 2. P-nya. Kemudian dalam prosesnya, misalkan tadi kelompok datanya adalah ini. Ada 9 kelompok yang sudah kalian kerjakan berdasarkan metode statistik 1 yang sudah kalian pelajari. Saya tidak akan ulang, langsung ke sini. Nah, kalau ini sudah didapatkan, ada 9 kelas, kalian ingin uji apakah data tersebut menyebar normal. Tadi saya sudah sebut, orang statistik dengan saya melihat saja dia tahu, oh ini hampir normal. Dan kira-kira dia agak tinggi di kiri. Gitu. Ya, atau di sisi kanannya, dia agak turun sedikit. Nah, bisa kelihatan.
Untuk memeriksanya dengan rata-rata yang diinformasikan di situ 184 ya, ujilah hipotesis bahwa observ mengikuti distribusi normal, rata-ratanya 184,3 dan variannya 211,411. Dari hasil yang kita peroleh, maka kita bisa urutkan dulu ya. Apa yang kita urutkan? Ya kita urutkan saja datanya. Setelah kita urutkan, dalam hal ini sudah kita buat, ini kan pas sudah terurut ini berdasarkan intervalnya. Maka kita hitunglah berdasarkan formula statistik dikurangi expected value statistik dibagi akar varian statistik normal baku. Pendekatannya ini. Hanya kan di sini yang kita hitung itu yang diberi inform adalah X. Ya, min variansnya ada 2 yang tadi akan kita gunakan di sini. Ada 2, maka nanti P-nya harus dikurang 2. Dengan demikian, saat kita menghitung nilai daripada peluang peluang daripada ini ya, peluang daripada untuk ini frekuensi harapannya, expected value-nya ini ya, EI ini, maka bisa kita hitung bagaimana caranya, yaitu dengan melihat nilai daripada batasannya tadi. Kalau misalnya kita contoh di sini yang ini, di kelompok kedua, maka kurang setengah tambah setengah, 158,5, 167,5. Kita gunakan dengan pendekatan Z ini, maka diperoleh 158,5 dikurang rata-ratanya tadi adalah rata-ratanya 184,3 dan variansnya diakarkan, berarti akar 211,411,6. Dapatnya adalah ini. Sehingga dengan penghitungan nilai kumulatif, bisa kita dapatkan peluangnya 0,086. Lalu bagaimana? Apakah ini bisa kita bisa kita dapatkan? Langsung bisa dengan Excel aja. Berarti nomdis kritikal daripada ini dikurang nomdis kritikal daripada ini. Kan gitu kan? Kalau mau gampangnya menggunakan Excel. Kalau mau menggunakan tabel ya lihat tabel critical point-nya ada di mana. Critical point-nya di mana? Luasnya berapa? Kurangkan dapat lagi. Jadi ada 2 cara, tapi sebagai pemula kalian bisa lihat tabel. Tapi kalau udah familiar tabel bisa menggunakan langsung dengan nomdis yang ada di Excel. Ya, nomdis dapat peluang ini, nomdis dapat peluang ini. Dengan masukin kritikal maka selisihnya dapat. Inilah yang kita isi di semua peluang-peluang ini. Nah, peluang-peluang ini tadi yang udah kita dapatkan ya, itu yang kita kalikan dengan N-nya NP, 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 maka dapat ini. Ini frekuensi harapannya. Frekuensi observasinya ada di mana? Ya ada di dalam berapa banyak observ yang mengelompok di kelompok 1. Berapa banyak observ yang mengelompok di kelompok 2. Itu sebagai frekuensi observasinya. Ya. Nah, kalau membuat daripada poligon kan ini tetap masih supaya ada di tengah-tengah kan ada caranya kan. Kalian udah belajar di Medstat, makanya ada garis patah-patah itu kayak poligon gitu. Kita nggak usah pakai itu. Yang seperti kita hitung di sini berapa frekuensi harapannya. Kalau frekuensi harapan ini sudah kita hitung, kemudian ini yang kita sandingkan observ dikurang EI berdasarkan rumus ini tadi. Ya. Jadi untuk setiap kelompok ke I, jadi itu ada kelompoknya, maka di sini bisa kita hitung. Sehingga didapatkanlah 9 dikurang ini dikurang ini gitu nanti. Tetapi ingat, frekuensi harapan di dalam sampel yang cukup besar ini minimal itu 5. Ternyata di sini ada yang tidak 5. Akibatnya apa? Gabung dengan yang terdekat. Nah, proses menggabung ini bagaimana? Apakah ke bawah atau ke atas? Nah, itu sense orang statistik. Jadi misalkan di sini ada lagi nanti misalnya 5,3. Kalian gabung ke atas ini atau gabung ke bawah sini? Karena akan mempengaruhi proses pengurangan kuadratnya. Ya, kalau di sini ada 3, di sini ada 5, kemudian mau digabung ke bawah atau digabung ke atas. Nah, gitu ya. Seperti itu statistiknya. Jadi ini dicontohkan kepada yang satu dulu. Jadi kita gabung ke yang terdekat hanya 1 saja. Jadi kalau di sini aja 1, maka ini kita gabung 7,5. Ini kita gabunglah ke atas. Jadi kelompoknya berkurang 1. Yang tadinya 9 menjadi 8.
Penggabungan itu apa dampaknya? Nah, kalian belajarlah di literatur yang lain. Saya sudah sebutkan dampaknya adalah ke besarnya nilai peluang kesalahan jenis pertama. Ya harus paham luas-luas itu. Kalau titik kritis dipotong, ini ditambah, saya udah sering cerita, saya bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, jadi nggak usah diulang-ulang. Jadi kalau misalkan dia luasannya semakin besar, berarti alfanya akan bertambah. Oke ya, ini kalau udah digabung, sehingga didapat, inilah kalian hitung. Ini kurang ini kurang ini kurang ini, dikuadratkan, dibagi expected value-nya berdasarkan rumus ini. Setelah didapatkan, maka kalian bisa hitunglah hasil akhirnya berapa. Hasil akhirnya adalah ya 1,232. Berarti K-nya di sini berapa? K di sini 8. Gitu ya. Karena tadi udah kita kurangi 1 dengan melakukan penggabungan. Akibatnya apa? Kita bisa mengambil ke tabelnya. Ya. Tabelnya itu ditentukan berdasarkan alfanya. Alfanya ketemu, DF-nya ketemu, critical point-nya dapat. Gitu. Kalau alfanya nggak ditentukan, ya kita nggak bisa dapat critical point ini. Ini kan menyangkut kesalahan jenis pertama. Lantas dengan derajat bebas tadi yang ini 8, parameter yang kita gunakan dalam perhitungan critical point di dalam penghitungan frekuensi teoretikalnya, distribusinya itu hanya ada 2. Maka K-1, -2, K-nya 8 berarti 5. Ini kalian sandingkan, ternyata dia kurang, maka dia gagal tolak. Akibatnya apa? Data menyebar normal. Tapi dari sini kalau orang statistik langsung tahu, oh ini normal. Gimana? Ada pertanyaan? Saya sudah kasih file tambahan ya supaya kalian bisa memahami. Tapi file itu di pertemuan yang lebih jauh ya karena metastart kalian kan dikompres sehingga tidak banyak ininya pertemuannya banyak yang direduksi. Karena proses penghitungan di pertemuan kelima ini agak rumit ya, rumit dalam arti kata kalau nggak pakai contoh bingung ya saya tambahkanlah PPT-nya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Kurnia, gimana Erli? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Kalau baca PPT awal saya kira agak itu ya, kurang banyak contohnya ya. Karena dia to the point gitu lah. Kemudian Nur Aini? Lumayan, Pak. Ya. Lumayan jauh atau lumayan dekat nih? Gimana dengan Sasela? Ya, nanti dibaca PPT yang saya kasih ini lengkap ya. Ini lengkap dengan contohnya, ngitungnya gitu. Kemudian Adelina, gimana Adelina? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi itu 6 sama 3-nya itu digabung karena kurang dari 9 itu kan, Pak? Atau gimana? 6 dan 3 maksudnya apa? Itu yang ini frekuensi observasi. Ini yang digabung itu dilihat dari expected value-nya. Kalau expected value-nya kurang dari 5, dia digabung. Kebetulan di sini hanya ada 1, gabung ke atas. Ini kan 1,2 kurang dari 5. Nggak boleh kita gunakan yang kurang dari 5. Karena syaratnya itu NP dan NQ, dia itu paling tidak 5. Kan sudah ada waktu belajar di pengujian hipotesis yang pertama kan ada proporsi kan? Ada? Di situ ada diceritakan P-nya expected value-nya itu paling tidak 5 ya. Jadi kalau ini dia kurang dari 5, dia digabung. Jadi yang digabung itu frekuensi harapannya, expected value-nya. Bukan frekuensi observe-nya ya. Kalau frekuensi harapannya sudah digabung, ya observe-nya mengikuti digabung juga. Jadi yang syaratnya ada di harapannya. Paham? Paham nggak? Bisa nggak, Pak, kalau frekuensi harapannya itu kecilnya itu di tengah? Ya itu tadi saya sudah cerita. Ini kebetulan saat di sini itu di bawah. Bagaimana kalau di sini ada satu lagi yang lebih, misalkan setelah 3 ada 8 misalkan. Observe-nya. Yaitu di sini nilai observasinya itu 231 sampai kesekian gitu kan. Mau digabung kemana? Itu sense statistiknya di sini.
situ ya. Digabung Baik, ke Pak. Terima atas atau kasih. digabung ke bawah. Tapi dalam proses penghitungan critical point yang ada di tabel tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena kelompoknya berkurang satu. Tetap aja jadi, misalnya tadi ada 9 ya, contohnya yang ini. Terus yang kurang itu ada di tengah-tengah tadi pertanyaan. Mau digabung ke atas atau ke bawah kan gitu yang kau maksud ya? Ya, Iya, Pak. betul kan? Nah, kalau digabung ke atas atau digabung ke bawah, pasti kan K-nya berkurang satu, benar ya? Benar Iya. nggak? Nah, kalau Iya. berkurang satu, titik kritis dari alfa tertentu berubah tidak? Dengan yang misalnya digabung ke atas sama ke bawah, berubah nggak? Tidak. Tidak berubah. Karena dia tetap kelompoknya berkurang satu. Mau kamu taruh ke atas atau taruh ke bawah, ya berkurang satu kelompoknya. Tapi critical point dari alfa yang ditentukan nggak berubah. Artinya kesalahan jenis pertamanya nggak berubah. Yang berubah itu di mana nanti? Yang berubah di mana? Ayo. Yang berubah di mana? Yang berubah di mana? Yang nanya tadi siapa? Di itu saya, Pak. Saya siapa? Sebut nama. Adelina. Nah, yang berubah di mana? Di X kuadratnya. Apa itu X kuadrat? X K Bacanya, square. K-square apanya? K square hitungnya. Ya, itulah sense statistiknya di situ ya. Nanti kalian tinggal belajar yang bicara ya. Di situ sense-nya. Nanti kalian akan tahu sendiri, oh, formatnya seperti ini. Nah, ya itu tuh nanti tinggal ditambah lah ini latihannya supaya lebih lebih memahami statistik itu apa sih, digunakan untuk apa, manfaatnya apa, dan jangan sampai membuat kekeliruan dalam keputusannya. Itu ya. Karena banyak orang menggunakan statistik mengelirukan. Nah, kalian jangan yang seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Saya tidak mau membahas itu lebih jauh. Nah, sekarang kita sudah masuk ya. Proses ini apa ada yang mau ditanyakan, bagaimana menghitungnya, bagaimana menuliskannya. Berarti tadi H0, H1 sudah. Alfa tentukan, statistik uji sudah. Kemudian reject-nya di mana? Kan ditulis kan. Kemudian nilai statistik ujinya berapa? Keputusannya apa? Artinya apa? Itu lengkap. Kalau itu tidak dituliskan secara lengkap di dalam jawaban ujian, sama halnya kalian itu tidak lengkap, tidak sempurna dalam menjawab. Akibatnya apa ya? Nilainya dikurangi. Kan? Jadi itu harus diinikan ya, harus dituliskan secara lengkap dalam proses penulisan prosedur pengujian hipotesis. Kalau di software kan dia hanya keluar output ini terserah, oh langsung kelihatan reject Hano, udah selesai kan. Tapi dalam proses penulisan prosedur pengujian hipotesis harus dituliskan Hano-nya apa, H1-nya apa. Karena kelas kalian itu banyak juga yang menulis pengujian hipotesis, itu prosedurnya nggak ditulis. Tiba-tiba dia statistik uji tolak H0. Orang kan bertanya, ini ditolak itu siapa? Apa ininya? Gitu ya. Itu harus lengkap. Tiba-tiba reject H0. Normal. Orang juga bingung yang membaca. Oh H0-nya nggak ketulisan. Nggak ada ditulis statementnya atau ditulis. Misalkan error menyebar normal. Error tanda sebaran terus normal gitu. Terus yang di bawahnya error tanda sebaran dikasih garis tidak normal kan itu artinya. Dia nggak nulis itu, lantas orang kan berpikir tiba-tiba dia cerita Hano ditolak datanya normal. Mana? Kita nggak lihat Hano itu. Tapi kalau di dalam software itu nggak ditulis, tapi membantu orang dalam melakukan proses dalam pengambilan keputusan beda ya. Jadi prosedur itu tetap ditulis di dalam membuat suatu karya ilmiah. Tetapi kalau di software, dia hanya memberikan output membantu kita mengambil keputusan. Karena sudah kita tuliskan dalam input data yang kita hipotesiskan adalah ini. Kan.
Paham ya yang dimaksud ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk proses yang ini. Adakah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Saya yang besar-besar dulu ya, karena prosesnya lebih mudah. Kalau yang besar-besar dulu baru yang kecil. Nah, di dalam Kolmogorov-Smirnov, di sini digunakan untuk sampel yang besar. Ya. Tapi sarannya dia itu ya jangan terlalu besar lah. Gitu. Dalam arti kata juga jangan terlalu kecil. Ya sebutkan di situ datanya yang bersifat kontinu ya maksimum 100 lah. Kalau 200 bagaimana? Ya boleh-boleh aja, gak ada yang larang gitu. Tetapi si yang penemu ini, yaitu si K dan si S ini, dia hanya menyarankan seperti itu. Tapi statistik kan berkembang. Seperti itu ya. Jadi ini hanya si state dari yang menemukan. Kemudian di dalam penghitungannya juga sama, yaitu di sini fungsi distribusi kumulatif teoritisnya dan fungsi distribusi observasinya atau sampelnya yang dihitung dari frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau ini kan tadi kita hitung juga kan frekuensi kumulatifnya, ya kan? Frekuensi observe kalau kita kumulatif berapa ini? Sini 9, maka yang kurang dari 167 ada 33, yang kurang dari 176 ada ditambah 51 ke atas, yang kurang dari 185 ditambah 66 gitu ya. Itu namanya frekuensi kumulatif. Lantas kalau kita hitung frekuensi daripada distribusi teoretikalnya bagaimana? Hitung peluangnya. Kita hitung peluangnya, ya. Nanti kita dapatkan kumulatifnya. Menghitung peluangnya bagaimana? Ya sama kayak mirip kayak tadi ya. Jadi critical point-nya dapat. Ya, karena data ini sudah diurut dari kecil sampai besar, 150 sampai 230. Ini kan udah diurut nih. Tapi yang ada kelompok ini sekian, yang ada kelompok ini sekian. Nah, kalau yang di dalam ini, dia masih menggunakan individunya. Individunya yang di jumlah ada berapa. Misalnya individu 1 ada 10. Kalau tadi kan dikelompokkan. Kemudian dalam kelompok itu berapa observ yang ada. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda. Individu 10 ada berapa? Mungkin 5. Individu 11 ada berapa? 2. Individu 20 ada berapa? 1. Nah, itu yang kita catat. Kumulatif itunya. Lantas karena dia sudah diurut, maka yang kita hitung di distribusi kumulatif frekuensi teoritisnya juga sudah terurut otomatis. Sehingga dengan critical point yang kita dapatkan, langsung bisa kita hitung. Dan penghitungannya itu sudah otomatis juga kumulatif. Karena datanya sudah diurutkan gitu ya, dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian di sini ada lagi. Ya, dalam hal ini observasinya itu ada syaratnya, yaitu di sini sampel acak lah. Hanya kita nggak tahu distribusinya. Kan kita akan periksa, normal nggak ya? Memang kalau kalian ngambil data secara ini, tahu itu normal populasinya kan juga nggak tahu kan. Nah, kalau di StatMat kan belajarnya diambil sampel acak dari suatu populasi yang menyebar normal, disebutkan gitu. Kenyataannya apa seperti itu nanti bekerjanya. Itu kan teoritikal matematik ya. Teoritikal matematik yang bisa menurunkan formula yang nanti disandingkan dalam terapannya ya. Sehingga hasilnya tidak jauh-jauh lah gitu. Teori ya begitu. Jadi populasinya diketahui, misalnya dari suatu populasi normal kan gitu. Dari populasi gamma kan diberikan infonya. Pada kenyataannya kalau kalian nulis skripsi, ngambil data ke BPS, data susun, misalnya ngambil data tentang harga-harga yang sudah publish, langsung sebut. Itu datanya normal tidak? Populasinya kan nggak tahu kamu. Paham yang saya maksud? Paham nggak? Paham? Misalnya kamu ngambil data ke BPS, di BPS itu ada data harga-harga, misalkan. Kalian mau meneliti data harga itu. Kemudian diuji secara statistik. Tapi ada syaratnya, datanya harus normal. Kamu tahu populasinya normal? Tahu nggak? Ahmad Jin, tahu? Ya realnya kan begitu. Data itulah yang kalian uji sekarang normal atau tidak. Tapi itu disandingkan dengan formula matematik yang tadi rumusnya adalah diambil dari satu populasi yang berdistribusi normal kan gitu.
Sehingga kalau ini sudah dibuktikan normal, nanti disandingkan rumusnya gitu. Paham yang saya maksud nggak? Jadi ada dua jalur. Jalur dari sini adalah jalur matematik. Diambil dari suatu populasi yang menyebar normal. Oke, diturunkan rumusnya dapat. Sementara real di lapangannya kan kamu nggak tahu populasinya. Ambil aja data harga-harga misalnya 100. Nah, itu termasuk besar tuh. Tahu nggak populasi harga-harga itu datanya normal? Kan nggak tahu. Tapi dengan pendekatan pengujian kenormalan di sini, kalian bisa lihat, oh ternyata ini normal. Berarti diambil dari satu populasi yang menyebar normal. Gitu. Paham saya maksud? Dianti? Paham, Pak. Ya, Ahmad Jin bisa ya, yang saya maksud gitu ya. Realnya begitu ya. Sama seperti orang hitung-hitung di itu dengan proporsi. Si Anu itu masyarakat yang banyak memilih dia itu mayoritas dari kelompok milenial. Itu kan bisa diuji. Dia tahu tuh kelompok milenial normal. Tahu dia. Orang bisa dihitung di Indonesia milenial. Terus dicatat semua. Diperiksa. Oh ternyata normal. Bisa nggak gitu? Tahu nggak? Ada yang tahu gitu? Coba Hani, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Misalnya lembaga survei, dia ngambil kelompok milenial 3.000 orang. Misalnya 100 di Medan, 100 di Bogor, 100 di Bali atau di Denpasar. Tahu dia tuh distribusinya normal. Nggak tahu populasinya. Dia pernah hitung? Nggak tahu kan. Jadi observ yang dia ambil tadi itu kan cukup besar, kategori praktisnya lebih besar sama dengan 30. Nah, secara teorinya dihitung formulasi normal itu diambil dari formasi normal, PDF-nya ini udah selesai kan. Sementara yang ini dalam kondisi realnya kita nggak, nanti disandingkan. Sandingnya apa? Sandingnya formula yang tadi sudah didapatkan dari teori, disandingkan dengan terapan dari data yang kita dapat di lapangan. Dapatlah keputusannya. Saat kita melakukan pengujian dari objek yang ditemukan di lapangan, ternyata dia tidak memenuhi persyaratan kenormalan, ya kita nggak bisa pakai teorinya. Bisa yang dimaksud gitu Ahmad Jin? Ya, jelas ya. Jadi jangan bingung-bingung gitu ya. Jadi kalau dalam proses statistik itu begitu. Oke. Jadi di dalam Kolmogorov-Smirnov nanti yang penting itu di sini ada persyaratan tambahan bahwa individunya itu dia harus independen. Karena dia kalau nggak independen, dia bukan sampel acak, kita nggak akan sangat sulit menginikan PDF. Ya. Oke, lanjut di sini. Dalam proses penghitungannya, prosedurnya sama. Hipotesisnya apa, nilai statistik ujinya apa, parameternya di dalam itu apa saja. Kemudian di sini ada alpanya ya, alpa, kemudian sasi ujinya, kemudian daerah tolak, kemudian nilai statistik uji, kemudian untuk mendapatkan nilainya itu ya seperti ini. Kemudian cari selisih maksimumnya. Ya, kalau misalkan kita udah dapat yang maksimum dari sekian urutan tadi, jadi setiap ini kan nanti ada banyak nih nilai nih. Maksimumnya ini, observnya FXI dikurang, ini tadi ya, ini kan banyak. Jadi setiap observ individu tadi itu mana yang paling besar. Itu yang kita ambil dan kita bandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Ya, tetap menggunakan alfa, bukan alfa berdua, sekalipun di sini uji dua arah. Sama dengan yang ini tadi. Tetap menggunakan alfa, bukan alfa berdua, sekalipun dia ujinya dua arah. Contoh, di sini contohnya apa? Contohnya di sini ada 36 ya, dalam hal ini 36 data observnya itu ginjal kelinci yang ini. Ini diurutkan dulu. Kalau di Excel masukkan saja ini di dalam Excel, kemudian di input kemudian diurut, udah diambil ininya. Oh, yang berulang ada berapa? Sini ada 36. Kemudian diurut ya. Diurut 58 ada 1, 59 ada 1, 67 ada 1, 68 ada 3. Selesai kan? Jadi yang terakhir nanti ada berapa? Yang pasti totalnya nanti frekuensinya ini adalah 36. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
Karena di sini sampelnya 36. Individunya ini kalian tuliskan, diulang dia berapa kali, atau dia ada berapa kali observ yang sama. Ternyata setelah dihitung, maka kita hitung frekuensi kumulatifnya. Berarti kalau ini sepertiga 6, maka yang ini kurang dari sama dengan 59 ada 2/3 6. Kurang dari sama dengan 67 ada 3. Kurang sama dengan 68 ada 6 termasuk dirinya. Dan seterusnya terakhir pasti 1. Lantas bagaimana menghitung daripada nilai frekuensi dari distribusi teoritisnya? Karena distribusi teoritis, pastikan dia mengikuti suatu sebaran. Kalau dari suatu sebaran, berarti dia mengikuti titik kritis. Bagaimana titik kritisnya dihitung? Berarti menggunakan suatu pendekatan. Kalau dia normal baku, berarti titik kritis itu ya titik daripada observ ini ya dinormal bakukan. Jadi normalnya supaya dapat nilai peluangnya. Jadi ini dikurangi rata-ratanya tadi adalah berapa di sini? Adalah 85, standar deviasi 15, langsung saja dikurangi. Dapatkan nilai-nilai kritikalnya. Ini yang kita lihat di tabel. Titik ini peluangnya berapa? Peluang kurang sama dengan ini. Kalau yang ini kan menggunakan contoh peluang setengah. Kalau kita melihat tabel setengah yang diarsir di kanan, di sini minus, maka kita cari yang plusnya di kanan 1,80. Luasan di kanan setengah. Di titik 1,80 peluangnya 0,4. Berarti yang di sebelah kanan 1,80 adalah ini. Dan ini pasti simetrik dengan yang di kiri, sama dengan ini. Atau dengan Excel, langsung saja nomdis min 1,80. Selesai dapat 0,0359. Nomdis min 1,73. 0,0418. Dan seterusnya. Nilai-nilai inilah yang kita sandingkan, kemudian kita selisihkan dan kita ambil mutlaknya yang paling maksimum. Nah, kita dapatkan yang mutlak maksimumnya ada di sini. Dan ini yang kita bandingkan dengan tabel daripada Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Kolmogorov-Smirnov di sini apa? Tadi bisa ada D alpha, N. Nah, coba kalian buka Kolmogorov-Smirnov yang N-nya itu adalah 36, kemudian alfanya 0,05. Berapa nilainya? Kan tadi saya sudah kirim tabel. Supaya sekalian melihat gitu. Kalau chi-square kan sudah biasa ya. Chi-square. Taruh situ. Berapa? Di tabel ini, di tabel daripada KS. Berapa? Adanya 36. Berarti kalian lihat tabel KS itu. Ya, kalian lihat itu. Kalian lihat tabel KS ya. KS di situ ada nilainya adalah kalau yang 36 tidak ada. Adanya 35 ya. Kalau adanya 35 berarti apa yang bisa dilakukan? Interpolasi. Kan? Kalau interpolasi ya kira-kira hasilnya seperti itu. Kalau itu sudah didapatkan, kita sandingkan. Ya, berdasarkan ini kita tadi, ternyata D-nya itu lebih dari titik kritis. Kalau daerah kritisnya, ternyata yang kita dapat kurang. Ya kan? Kita dapatkan ternyata nilainya kurang dari 0,26. Artinya gagal tolak handap. Dengan demikian apa? Data menyebar normal. Min-nya 85, standar deviasinya 5. Ini kan diketahui. Namun ketika kita tidak mengetahui ini, ya, ketika kita tidak mengetahui nilai min variasinya ini atau standar deviasinya, ini hasilnya jadi tidak lebih baik. Makanya dibangunlah suatu statistik uji yang lain yang dikenal dengan Lilliefors. Makanya di sini kita masuk ke Lilliefors. Untuk yang KS ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Maaf Pak, sebelumnya suaranya tidak terdengar jelas di kami Pak.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang ini, untuk yang sebaran KS, bukan mahasiswa KS ya, sebaran KS ya. Jadi KS itu banyak dipakai orang, kalau orang-orang yang apa ya, kalau orang-orang yang ya yang simpel-simpel lah, bahkan di apa ya, time series pun banyak orang pakai. Ada, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Dan orang kan ada macam-macamnya. Jadi ya sekarang itu berkembang. Kalau tidak ada yang ditanyakan di KS, berarti ini masuk ke Lulipurs. Kalau di KS tadi di sini disebutkan min variannya itu diketahui, maka di sini kasusnya itu kita nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti apa dampaknya? Ya kita duga. Gitu. Pasti kan kalau kita menduga, berarti kita minnya kita duga dengan X bar. Varian kita duga dengan varian sampel yang tak bias, itu S kuadrat. Kita duga prosesnya sama seperti yang di KS, H0-nya, H1-nya. Kalau di sini tadi statistik ujinya adalah max Fx dikurang Sx yang disandingkan dengan tabel D. Tabel D itu tabel si KS ya. Kemudian sekarang disandingkan dengan tabel L. Kalau ini juga maksimum, yang L juga adalah yang maksimum. Nah, disandingkan dengan Lulipurs, tabelnya udah dikasih ke kalian. Prosesnya sama. Nah, misalkan di sini datanya ada 6, dan data 6 itu masing-masing adalah 1. Ya, ini udah terurut kebetulan datanya. Karena udah terurut, ya tinggal dimasukkan saja ke perhitungan. Kalau terurut, ini ada 1, peluangnya 1/6. Ini ada 2, 2/6. Kalau ini ada 3, 3/6. Ini 4/6, 5/6, 6/6, dan seterusnya. Z-nya bagaimana? Sama seperti tadi, hanya mengganti nilai daripada mu-nya menjadi X bar. Kemudian standar deviasi populasinya diganti dengan S. Sehingga dapat critical point yang baru di sini. Critical point inilah kita hitung nilai kumulatif berdasarkan critical point yang kita dapatkan menggunakan X bar dan S dengan pendekatan normal. Kita selisihkan, ambil yang maksimumnya, dalam hal ini diabsolutkannya. Kita dapatkan dan kita sandingkan. Sehingga kita perolehlah di sini yang maksimum adalah 0,1123. Kita lihat di L tabel daripada Lulipurs. Coba kalian lihat Lulipurs dengan derajat bebas 6. Nah, karena di sini ada 6, hasilnya 0,319. Data dia tidak lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah gagal tolak yang mengakibatkan datanya yang tadi kita gunakan itu mengikuti distribusi normal. Bagaimana untuk yang Lulipurs? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini juga contoh, ini ada di contoh praktek ya. Ini udah yang praktek itu udah dikerjakan di sini. Nanti kalian tinggal ulang lah. Supaya tidak terlalu bingung. Saya ingin biar cepat nangkapnya. Bagaimana Ladisa? Bisa Ladisa? Iya, Pak. Hamam, gimana Hamam? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu Sapirowils. Ya. Sapirowil juga ini sampel kecil, sama seperti yang di Lulipurs ya. Namun di sini dalam Sapirowils, kalau tadi dia continue, ini syaratnya minimal interval. Kalau disebut interval ya pasti rasio juga bisa. Yang sudah pasti interval rasio itu kuantitatif. Kalau bicara nominal sama ordinal, dia bicara ke kualitatif. Kemudian datanya juga tunggal.
Ya, tunggal itu sama seperti di KS, sama seperti di Lilliput. Jadi dia tidak perlu dikelompokkan. Kalau di KS sama Lilliput hanya diurutkan. Kalau di Goodness of It dia diurutkan tapi berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi ada sedikit tapi mirip-mirip cara menghitungnya. Kemudian hipotesisnya sama, dalam hal ini prosedurnya, H0-nya apa, kemudian alfanya berapa, statistik ujinya ini. Statistik ujinya T3, namun kita tergantung kepada koefisien yang sudah dikeluarkan si Shapiro sama si Wills. Jadi kalau datanya ada genap ya dibagi 2, dilihat di situ, setelah dibagi 2 kolomnya itu ada berapa, kalau 24 ya jadi 12 gitu kan. Kalau 30, 15, tapi kalau dia ganjil, nggak masalah. Karena yang terakhir itu dikasih koefisien 0. Sehingga dia tidak mempengaruhi penghitungan T3. Kemudian D ini siapa nih? D ini adalah nilai jumlah kuadrat deviasi rata-rata observ terhadap rata-rata. Yang kalau kita hitung gampangnya ya N-1 S kuadrat. Gitu ya. Kalau di Excel kan ini S kuadrat part DTS kan bisa dicari. Langsung dikalikan dengan sampel dikurang 1, maka ketemu lagi. Proses gampangnya bagaimana? Kalau N-nya ada 24 misalkan, I-nya pertama, maka data ke-24 dikurang data pertama. Kalau yang kedua, ini pasti diurutkan dulu ya, karena di atas di order gitu. Data kedua, maka data ke-23 dikurangi data kedua, sampai nanti ketemu di tengah. Sehingga caranya bagaimana? Urutkan dulu datanya, dibagi 2, separuh data terakhir dipindahkan ke kolom berbeda, kemudian diurutkan lagi dari terbesar ke terkecil. Maka lebih mudah. Jadi yang pertama datanya diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, kemudian dibagi 2, data yang terbesar di bawah itu, setengah yang di bawah yang paling besar. Misalnya ada 24 ya. Maka data ke-13 dan data ke-24 yang sudah diurutkan tadi, maka kita pindahkan ke kolom lain, diurutkan lagi dari yang terbesar ke terkecil. Maka nanti selisihnya mudah. Besar kurang pertama, akhir kurang yang awal, akhir kedua kurang yang awal kedua, dan dikalikan dengan. Nah, setelah itu didapatkan, maka bisa kita hitung nilai daripada statistik ujinya. Statistik ujinya itulah yang kita gunakan di sini, yang kita bandingkan dengan tabel Wills. Tabel Wills ini agak berbeda dengan yang lainnya karena keputusannya itu dia searah dengan PP. Kalau yang lain kan dia harus lebih besar. Kalau dia harus lebih kecil. Kalau dia gagal tolak berarti dia searah dengan PP-nya, maka dia lebih besar. Di sini juga menggunakan alfa, bukan alfa per 2. Kenapa? Karena sama dengan yang di atasnya ya. Prosedur daripada penurunan formulanya itu sama seperti di M, itu tidak perlu nanti alfa itu dibagi 2. Kalau populasinya lebih dari 2. Kemudian penghitungan lain menggunakan normal bisa menggunakan BCD ini. Ini juga ada di tabel konversi. Nanti kalian lihat kalau N-nya ada 30 ya cari BCD yang N-nya 30. Kalau ada 24 cari BCD yang 24. Dan nilai ini dihitung dengan non-dis langsung. Bisa kita dapatkan nilai daripada PP. Bagaimana caranya? Ini ada contoh 24. Contoh 24 itu kemudian ini kita urutkan. Setelah kita urutkan hasilnya seperti ini. Dalam proses pengurutan itu tidak perlu dihitung frekuensinya. Ini ada 2, enggak gitu. Hanya diurutkan saja. Kalau yang sama ya dia terurut bersama gitu. 23, 24. Setelah diurutkan, ya proses penghitungan manualnya ini berarti ya ini kita kurangkan dengan X barnya, dapat penyimpangannya, dikuadratkan, dapat jumlahnya. Atau kalau dengan Excel N-1 S kuadrat par S kan misalnya. Kemudian bagaimana mendapatkan nilai daripada ininya tadi, sigma yang di dalam ini. AI-nya ini tadi. Berarti kalian cari dulu A1 sampai 12 yang ada di tabel konversinya dia. Kalau 24 bagi 2, 12. Kalau 25 bagi 2, 13. Karena yang ke-13 nanti koefisien di sini 0. Nah, dengan demikian bisa kita dapatkan D-nya ini
Kita urutkan, kita kalikan, dapat jumlahnya, dapatlah T3 sebagai statistik uji. Kemudian kita sandingkan dengan tabel Shapiro-nya. Ini tadi yang 12 ya. Kalau dia 12 ya ini diambil di sini N24 bagi 2, 12. Ini berarti koefisiennya. Kalau dia 23, ya 12 juga, tapi yang ke-12 dia 0. Jadi dia kasih di sini. Jadi solusinya ada. Kemudian dibandingkan, kalian bisa lihat di tabel daripada Wills yang 0, tabel percentage poinnya itu kan ada ya. Kalian bisa lihat di tabel, T3 ini ada di antara nilai alfa berapa. Coba kalian lihat percentage poinnya. Udah, ternyata dia di antara 0,10 dan 0,50. Ini kan. Jadi di sini lihat dulu ya. Di sini dilihat alfanya, N-nya ada 24. Kemudian cari ke kanan. Di sini nilai daripada 9391 ada di antara 930 dan 963. Maka V-value-nya di antara 0,10 sampai 0,5 ya. Kalau V-value-nya di antara itu, pasti kan gagal ini dia lebih besar. Kalau lebih besar ya berarti gagal tolak atau terima. Atau menggunakan T statistiknya tadi yang nilainya adalah 0,9391. Maka kalian lihat di Wills 0,05 derajat bebas 24. Nilainya ada berapa? Ada 930. 930. Ya kan? Dan ini lebih besar. Kalau dia lebih berarti gagal tolak. Ya. Itu untuk yang materi kita di 4 pertemuan yang ini. Karena di sini nggak ada Jaguevara ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Jelas? Izin Jadi bertanya, Pak. sebagai presensi supaya tidak terlewat, kalian buat ringkasan selembar dari 4 pengujian tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan, tuliskan, tidak usah ditulis H0 ini, nggak usah. Yang pertama adalah, tadi saya cerita guna sopit. Apa guna sopit itu? Prosesnya bagaimana? Ditulis saja. Kemudian Kolmogorov-Smirnov, ceritakan. Kemudian Lilliput, kenapa pakai Lilliput? Dan yang terakhir tadi menggunakan Wills labnya. Uji Wills ya, Wills. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang di Shapiro-Wilk itu kan menghitung statistik uji T-nya itu kan ada X N-1 plus 1 min XI itu, Pak. Itu kan kalau misalkan N-nya ganjil itu kan berarti satunya nggak ada pasangannya gitu, Pak. Betul. Hasilnya berarti 0 ya, Pak, karena AI-nya tadi Koefisiennya 0. dikasihnya 0. Ya kan? Kan dia kasih Baik, koefisien Pak. terakhir itu 0. Ya. Tapi Terima kasih, biasanya orang menggunakan Shapiro-Wilk itu umumnya datanya genap. Tapi bukan berarti ganjil nggak bisa. Karena Shapiro sama Shiller itu mengasih koefisiennya bernilai 0. Berarti kan nggak masalah kan? Bukan salah kita. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, berarti materi yang terakhir yaitu yang Jaguevara. Jaguevara itu di slide yang kemarin sudah diberikan ya, supaya kalian bisa mengikuti semuanya. Saya tuh ingin kalian benar-benar paham. Gitu. Jadi di kelas itu ada gunanya. Oke, kita lihat yang Jaguevara. Jaguevara yang di PPT saya nggak ada, karena memang Jaguevara ini baru ditambahkan di kalian. Di situ yang terakhir dasarnya adalah menggunakan skewness dan kurtosis. Sementara yang di dalam praktikum ini masih menggunakan K ya. Ini pun sudah saya perbaiki. Sebelumnya ini K. Karena ini krusial langsung saya perbaiki. Dan ini bukan K² 1 tapi K² 2 ya. Sementara yang di praktek masih ditulis 1. Makanya ini langsung saya komentari supaya langsung diperbaiki di slide-slide dosen yang lain. Oke, di JB ini kaitannya untuk dalam pengujian kenormalan, ketergantungannya kepada skewness sama kurtosis. Ya kan? Artinya,
pengujian yang tadi kita gunakan, misalkan menggunakan Gunasofit, menggunakan Kolmogorov-Smirnov, menggunakan Jaguar di sampel besar, yang mana yang terbaik? Tidak ada yang mengatakan ini lebih baik daripada yang satu. Baik juga dengan Force dan menggunakan gas lambda, tergantung sensenya si peneliti. Tapi sense peneliti yang lain juga kan ada. Jika kamu menggunakan salah satu yang kamu gunakan, peneliti lain juga melihat, oh itu memiliki kelemahan yang ini, yang ini memiliki kelemahan. Jadi oke, nggak masalah. Nah, sepanjang kalian bisa menjelaskan. Saya menggunakan Jaguar Vera. Nah, referensinya apa? Beres. Nah, kalian tingkatnya vokasi. Kecuali kalian tingkatnya di tingkat pure statistik, itu akan ditanya. Kamu pakai Jaguar Vera apa kelebihan? Terapan itu masih tidak terlalu ya, karena terapan itu kan memanfaatkan berbagai alat-alat statistik yang bisa kalian gunakan. Oke, ini Jaguar Vera kaitannya kepada skewness sama kurtosis. Artinya apa? Kalau kalian menggunakan Gunasofit, menggunakan KS, menggunakan Jaguar Vera, bisa saja datanya sama, kesimpulannya berbeda. Bisa saja datanya sama, kesimpulannya sama. Mana letak kesamaan dan perbedaannya? Kalian lihat alat ukur statistiknya. Nah, di sini kekuatannya menggunakan skewness dan kurtosis. Lihat kemencengan ke kiri atau ke kanannya atau tingkat kehomogenan datanya. Ya. Jadi kalian tinggal cari referensi tambahan yang menguatkan supaya kalian memahami kok Jaguar Vera banyak yang dipakai orang. Oke. Rumus Jaguar Vera ini artinya data yang kalian dapatkan dari yang tadi, kalian hitung aja. Bisa menggunakan Excel, berarti skewness ya skew. Skew masukin data dapat hasil. Kurtosis KURT dapat hasil. Masukkan dengan penghitungan JB. Ini kali ini tambah dikurangi, N itu banyak observe-nya. Selesai kan? Berarti kan dengan Chi-square 2, alfanya berapa? Kalau dia lebih berarti tolak. Kalau dia kurang, berarti gagal. Seperti itu. Itu adalah penggunaan Jaguar Vera. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena Jaguar Vera hanya menggunakan sistem kurtosis sama skewness. Kalau dilihat dari caranya powerful tidak. Ya, dan baca referensi lain yang lebih powerful ya. Kenapa? Karena kekuatan daripada sebaran data yang diberikan berdasarkan ekor kiri kanan serta kehomogenan. Tadi kan kalian buat di dalam kelompok-kelompok data saja. Bisa mengelompok dalam satu interval tapi banyaknya di kiri. Nggak tahu ya. Nah, tapi untuk informasi itu ya kalian baca buku lah ya supaya lebih banyak tahu. Misalkan kalian 35 saya kelompokkan di dalam tinggi badan lah katakan. Tinggi badan 150 sampai 180. Lalu tinggi badan kalian itu banyaknya di 161. Tapi kan masuk dalam kelompok itu. Tapi dalam kelompok kan kalian di kiri kan. Kalian nggak mau tahu mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah. Yang penting kalian ada di dalam kelompok. Kalau skewness kurtosis dia jelas. Supaya detail informasinya, nanti cari referensi tambahan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini juga kalian tambahkan yang terakhir ya. Jaguar Vera sebagai presensi, nanti tinggal di-upload saja. Nggak usah banyak-banyak, selembar saja. Hani, bisa Hani, jelas? Bisa, Pak. Bagaimana dengan Arpian? Bisa Arpian? Bisa, Pak. Oke ya. Baca yang saya berikan PPT itu lebih jelas ya. Arpian, kamu pakai kamera tambahannya? Iya, Pak. Ya pantas kamu dapatnya dari samping. Ya, Ngetiknya ke samping, Pak. ya betul. Bagaimana dengan Figri? Bisa Figri?
Bisa, Pak. Nah, kalau bisa kalian kerjakan upload presensi, kita besok ketemu di praktek, semoga tetap semangat dan ingat tetap menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan sistem PPKM yang semakin baik, tahun depan kalian bisa ke kampus. Mudah-mudahan. Karena kan itu juga bisa berubah. PPKM bisa naik, bisa turun. Kita nggak bisa tahu. Sekarang lagi turun, mudah-mudahan turun terus. Karena banyak dari kalian yang sering bertanya, kapan sih bisa tatap muka? Dasarnya kan maunya seperti itu. Apalagi adik-adik kelas kalian yang baru masuk kemarin. Jadi kalau dipaksakan, kalau nanti dari satgasnya nggak boleh, nanti kita juga bisa dibubarkan. Ya, karena nggak boleh berkerumun. Ya, terima kasih. Sampai bertemu besok. Semoga tetap semangat dan jangan lupa menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Selamat siang. Saya end dari sini ya. Makasih Pak.